Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, muslimat yang saya hormati, jumpa kembali. Kita akan membahas pada kesempatan yang baik ini kajian kita dengan mengangkat judul amalan di atas kasur meninggikan derajat di surga. Apa kira-kira yang Nabi beritakan kepada umatnya, suatu amalan yang mudah dikerjakan walaupun di atas kasur, namun bisa meninggikan derajat di surga. Nabi kita bersabda, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadhkurunna Allah aqwabun fid dunya ala al-furushil mubahhadati yudkhiluhumullahu fid darajatil ula. Artinya dari Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan ada orang-orang di dunia ini yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kasur-kasur yang empuk, yang karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke derajat yang tinggi di surga. Saya ulang, baginda Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan ada orang-orang di dunia ini yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kasur-kasur yang empuk, yang karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke derajat yang tinggi di surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari kitab Durrul Mansur. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersabar dan tabah dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan di dunia dalam urusan agama itu akan meninggikan derajat di akhirat. Semakin tabah seseorang dalam menghadapinya, akan semakin tinggi derajatnya di surga. Jadi semakin sulit, semakin banyak kesulitan, semakin banyak penderitaan dalam urusan agama, maka itu semakin tinggi, semakin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan zikrullah, berbeda dengan zikir kepada Allah yang penuh dengan keberkahan. Meskipun berzikir kepada Allah itu dilakukan di atas kasur yang empuk, dilakukan di atas tempat yang nyaman, dengan santai sekalipun, tetap akan menghasilkan pahala yang besar, tetap akan menghasilkan derajat yang tinggi. Baginda Nabi SAW bersabda, jika setiap saat kamu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para malaikat akan menjabat tangan kamu,
malaikat akan berjabatan tangan dengan kamu ketika kamu berada di atas kasur dan di jalan-jalan. Hadis lain juga ada yang menyatakan orang-orang mufarrid, artinya orang yang paling unggul, telah mendahului orang-orang lain. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang mufarrid itu? Siapa orang yang dikatakan orang yang paling unggul itu?" Nabi menjawab, orang-orang yang paling unggul, mereka adalah orang-orang yang senantiasa sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keasyikan. Maka jamaah sekalian, berdasarkan hadis di atas, para ahli tasawuf, orang-orang yang selalu hidupnya banyak berzikir, mengatakan, janganlah kamu menghalangi para raja, para pejabat dari menyertai zikrullah. Sebab dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa mendapat derajat yang tinggi di surga. Sayyidina Abu Darda, sahabat Nabi, juga berkata, berzikirlah pada saat Anda lapang dan senang. Berzikirlah kepada Allah pada saat Anda lapang atau senang. Maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati kamu ketika kamu dalam kesulitan dan kesusahan. Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, juga berkata, jika seseorang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat lapang, pada saat senang, pada saat kaya, maka saat ia berdoa dalam keadaan susah, pada saat ia berdoa mohon kepada Allah dalam keadaan susah, maka para malaikat akan berkata, ini adalah suara hamba yang sedang dalam kesulitan, yang sudah kami kenal suaranya. Jadi malaikat mengatakan perkataan seperti itu. Ini adalah suara hamba yang sedang dalam kesulitan, yang sudah kami kenal suaranya. Kemudian para malaikat memintakan syafaat untuknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi syafaat kepadanya. Seseorang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat lapang, pada saat senang, ketika ia mengeluh saat kesulitan, maka para malaikat akan berkata, suara hamba ini tidak kami kenal. Dan para malaikat pun tidak memintakan syafaat untuknya. Sayyidina Abu Abbas berkata, ada 8 pintu surga. Salah satunya ialah pintu khusus untuk mereka, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak zikir, barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka ia akan terbebas dari sifat munafik. Hadis lain juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang selalu berzikir. Suatu ketika Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari suatu
perjalanan dan tiba di suatu tempat, beliau Nabi bersabda, manakah orang-orang yang mendahului orang-orang lain? Para sahabat berkata, orang-orang yang cepat perjalanannya telah mendahului orang-orang lain. Beliau Nabi bersabda, orang yang selalu mendahului orang lain itu artinya, maksudnya adalah orang yang selalu sibuk dengan zikrullah. Jadi Nabi menjelaskan yang disebut dengan orang yang selalu mendahului orang lain adalah, maksudnya adalah orang yang selalu sibuk dengan zikir kepada Allah. Barang siapa yang ingin bernikmat-nikmat di surga, barang siapa yang ingin bernikmat-nikmat, bersenang-senang dalam surga, hendaklah selalu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itulah amalan yang sangat mudah kita kerjakan. Amalan memperbanyak zikir kepada Allah, yang walaupun kita lakukan di kasur yang empuk, namun pahalanya sangat besar, pahalanya sangat menjanjikan, yang walaupun dikerjakan di tempat yang nyaman, di tempat yang baik, di tempat yang sejuk, di atas kasur-kasur, maka amalan zikir kepada Allah sungguh itu akan menguntungkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke derajat yang tinggi di surga. Maka mari sama-sama kita amalkan amalan yang sangat ringan ini, amalan yang sangat mudah ini, yang Nabi kita telah menghabarkan, telah menjanjikan kepada kita, orang yang berzikir di atas kasur yang empuk itu Masya Allah akan menyebabkannya Allah Subhanahu wa taala senang, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke derajat yang tinggi di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, hidayah taufik untuk selalu kita bisa mengingatnya, berzikir kepadanya setiap waktu dan setiap saat. Demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.